Halo, selamat malam, shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun sudah berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miyaka sampai Pulau Rote, saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan. Haleluya. Malam ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dari kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Firman Tuhan jelas mengajar kita malam hari ini. Janganlah kamu, ada satu nasihat mengajar saudara, menasihati saudara dan saya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Hamba uang berarti orang yang cinta akan uang. Hamba uang. Janganlah kamu, berarti saudara saya, menjadi hamba uang. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam dunia ini siapa sih yang nggak cinta uang? Siapa sih nggak perlu uang? Siapa sih yang nggak butuh uang? Mau besar, tua, muda, butuh uang. Besar kecil butuh uang. Kaya miskin juga butuh uang. Tak seorang pun di dunia ini yang nggak butuh uang. Semua butuh uang. Bangun tidur butuh uang. Mau ke pasar belanja, mau ke mall belanja. Bangun tidur sudah butuh uang. Uang. Duit. Kalau sudah bertanya saya, Pak, apa Bapak nggak butuh uang? Apa Bapak nggak perlu uang? Oh, saya butuh, saya perlu, keluarga saya butuh, siapapun butuh. Khususnya saya butuh. Saudara butuh? Oh, nggak butuh, kasih ke saya. Menurut jelas berkata, janganlah kamu, kita menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukupkan dirimu. Cukupkan dirimu dengan kacinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada saudara saya malam hari ini. Jangan jadi hamba uang. Berapa banyak orang karena uang, mati-matian kerja cari uang. Bahkan mengorbankan kesehatannya untuk cari uang. Bekerja pagi, siang, sore, malam sampai larut malam, sampai lupa istirahat, sampai lupa makan. Uang, dan uang. Ketika orang itu cari uang, dan cari uang. Orang yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Orang yang mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan kekayaan. Seberapapun banyaknya uang, dia nggak akan puas. Seberapapun kekayaannya, dia juga nggak akan puas dengan kekayaannya. Udah banyak uang, udah kaya, merasa kurang. Saya selalu katakan, hati manusia itu seperti lautan, seperti satu ruangan yang nggak ada batasnya, diisi berapapun kurang. Seperti lautan, hujan turun, laut nggak pernah penuh. Air sungai mengalir ke lautan juga nggak pernah penuh. Demikian hati manusia mencintai uang. Ada teman saya, saudara, seorang pengusaha pabrik cat, umur 60-an, cinta Tuhan, cinta keluarga, sayang keluarga, bekerja keras, rajin, pabrik cat Tangerang. Catnya laku di seluruh Indonesia. Tiap kali kalau ketemu saya jumpa, Pak Ferihin, bisnis apa lagi ya?
Bisnis apa lagi yang bisa kita untung banyak? Usaha apa lagi yang bisa kita cari untung banyak katanya. Tiap kali ketemu saya selalu tanya, ada peluang apa lagi? Peluang apa lagi? Ada kesempatan apa lagi? Cari untung, cari uang. Uang dan uang dan uang dan uang. Lalu saya berkata kepada teman saya, Pak, di usia 60-an ini sesungguhnya sudah waktunya menikmati berkat Tuhan. Di usia 60 tahun lebih ini sesungguhnya Bapak diberkati berlimpah-limpah, nikmati berkat. Jangan sampai jadi orang yang diberkati luar biasa tapi tidak ada kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Diberkati kaya luar biasa, tidak menikmatinya, tapi orang lain yang menikmatinya kekayaan Bapak. Berkali-kali saya ngomong sama dia, Pak, cukuplah. Kalau Bapak lihat ke atas, nggak pernah puas, Pak. Nggak pernah merasa cukup. Coba Bapak tengok ke bawah, di bawah saudara Bapak. Aduh, saudara Bapak bersyukur. Mereka makan, mereka kerja sehari, makan sehari. Mereka kerja sehari, makan sehari. Bapak kerja sehari, makan setahun. Kerja sehari, makan 10 tahun. Cukuplah, Pak, cukup. Yang masih cinta uang, menjadi hamba uang. Pokoknya demi uang, apapun saya lakukan. Bahkan kesehatan saya pun bisa saya tukarkan untuk uang. Bukankah banyak orang seperti itu, saudara? Malam ini firman Tuhan menegur saudara dan saya, menasihati saudara saya, jangan menjadi hamba uang. Seharusnya menjadi hamba Tuhan. Kau nggak menjadi hamba Tuhan, hamba setan. Kau nggak menjadi hamba Tuhan, hamba hantu. Singkat kok, simple. Hidup ini nggak usah dibuat rumit-rumit, saudara. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Dunia ini, ada berapa banyak orang merasa nggak pernah cukup. Dikasih berapapun nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup. Saya pernah katakan, kalau matamu melihat, tidak akan pernah puas melihat. Telingamu mendengar, tidak akan pernah puas mendengar. Telingamu tidak akan pernah kenyang, berapapun engkau dengar. Matamu melihat, seberapapun banyak engkau lihat, tidak akan pernah puas oleh mata. Mata itu selalu haus dan lapar. Oleh karena itu malam ini kita belajar firman Tuhan. Kita bertobat. Sadar saudara. Kembali ke saksian tadi. Teman saya yang pengusaha cat itu. Waktu 2 tahun yang lalu masih suasana COVID, saudara. Bapak ini pernah ke kebun saya di puncak. Dia nginap semalam sama istrinya. Kami makan, minum. Kami ngobrol, bercanda. Oke, fine saja, saudara. Besoknya dia pulang. Pulang lalu, seminggu kemudian ada berita. Kawan saya ini kena COVID. Saya takut, saya kaget, saudara. Kena COVID. Waduh, jangan-jangan saya juga kena. Saya periksa. Periksa kok. Puji Tuhan. Dinyatakan negatif saya dan istrinya. Tetapi teman saya kena COVID. Parah. Dia masuk rumah sakit, saudara. Rumah sakit. Sampai pasang alat pernafasan, saudara. Waduh, saya tambah takut. Tapi kita sebagai umat Tuhan, jangan. Kau takut itu biasa. Jangan ketakutan berlebihan. Takut. Cepat sadar bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kalau saudara dan saya hidup sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Bukan karena buat kakak kita. Kalau saya masih bernafas, masih hidup sampai detik ini, saya sadar itu pemberian dari Tuhan. Teman saya itu, saudara, seminggu dirawat di rumah sakit. Tambah parah. Sesak nafas, saudara. Turun masuk ke ruang ICU, saudara.
Katanya nggak sadarkan diri. Terakhir saudara, dia meninggal dunia. Hanya waktu 15 hari doang, 2 minggu meninggal, dipanggil Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya selalu katakan, jangan cinta uang. Orang yang cinta uang bahaya. Karena firman Tuhan berkata, cinta akan uang akar dari segala kejahatan karena cinta uang. Cinta uang bisa membuat orang jahat. Demi uang orang bisa jahat terhadap ini sana sini, bisa korupsi, bisa nipu sana sini, bisa rebut warisan. Aduh, ngeri. Maka orang tua pun belum mati sudah minta warisan ini dan itu karena uang dan uang. Firman Tuhan hari ini menegur saudara dan saya. Kita butuh uang, kita perlu uang, tapi kita nggak mau cinta uang dan kita tidak mau menjadi hamba uang. Setuju? Katakan amin. Supaya hidupmu diberkati. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan ada penolongku. Aku Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Tuhan penolong kita satu-satu. Saudaraku, hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara. Kalau keadaan hari-hari ini saudara dalam bermasalah keuangan, nggak ada yang bisa tolong saudara. Apalagi saya. Jangan datang kepada saya. Jangan datang kepada pendeta. Jangan datang kepada orang yang anggap bisa menolong saudara. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau penolongku satu-satunya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Aku nggak takut. Karena hidupku, matiku ada dalam tangan Tuhan. Aku hidup. Saudara hidup. Hidup untuk Tuhan. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ketahuilah, saudara tidak mau ketahuilah kita hidup di akhir zaman. Akan datang masa-masa yang sukar. Kalau hari-hari kita mendengar cerita, banyak teman-teman usaha sulit, cari uang susah, perdagangan, persaingan sengit, persaingan luar biasa, cari uang susah. Akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Saya berdoa saudara saya tidak mau mencintai diri saudara saya, tapi kita mencintai Tuhan. Dan kita tidak mau menjadi hamba uang, tapi menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita mau belajar. Kita mau ubahkan aku Tuhan. Ubahkan aku supaya aku hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Hidup saudara saya menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Supaya ketika saudara saya diberkati, kita menjadi berkat buat banyak orang sekitar kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu mengajar kepada kami. Janganlah kami menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah diri kami dengan apa yang ada. Cukupkan diri kami dengan gaji kami. Dengan apa yang sudah ada pada kami. Bukan dengan apa yang tidak ada pada kami. Ajar kami merasa cukup. Dan jauhkan kami dari niat untuk mencari uang. Mencari uang. Demi uang kami mengorbankan diri kami sendiri. Mengorbankan kesehatan kami. Kami bertobat Tuhan. Bapa, ampuni kami. Kalau kami tidak melakukan firman-Mu. Kalau hidup kami tidak sesuai firman-Mu. Kalau hidup kami tidak sesuai kehendak. Ampuni kami. Kami datang, kami bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Kami diberkati. Ada maksud dan tujuan. Sebagai kami memberitakan Injil Kerajaan Surga.
keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang oleh namanya diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dan kasih sayang, rahmat dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus malam ini menyertai saudara saya, bahkan sampai selama-lamanya. Nama saudara, nama saya, nama kita semua terdaftar dalam kitab kehidupan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Dukung channel Immanuel Him TV. Haleluya. Amin. God bless you. Sampai jumpa di next video.